Jordan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini untuk gizi pun, stunting itu kan angkanya 19%. Kenapa yang dikasih itu targetnya adalah 100%? Ini adalah tanda bahwa sejak awal intensi daripada MPG itu adalah maling berkedok gizi. Sehingga menurut saya penangkapannya Pak Dadan di Kejagung ini bukan karena beliau maling saja, tetapi bahwa pesan dari Presiden kepada Pak Dadan bahwa malingmu kurang canggih. Maka diganti oleh Bu Nani yang mungkin cara malingnya akan lebih canggih. Nah, Bu Nani sendiri kan sempat sampaikan ke saya waktu itu ketika saya ngetik maling berkedok gizi, beliau sampaikan bahwa ada ketua BEM yang menyampaikan MBG itu maling berkedok gizi. Tapi saya tunggu-tunggu kok malingnya tidak ketangkep-ketangkep. Saya berharap malingnya segera ketangkap. Begitu kata Bu Nani waktu itu. Di sekitar bulan Mei kalau tidak salah. Setelah Pak Dadan ditangkap dan kemudian Bu Nani jadi kepala BGN, saya jadi tahu kenapa Bu Nani kok sejak itu pengen malingnya ketangkep. Mungkin supaya beliau yang jadi kepala malingnya. Nah, kita sama-sama ingin bilang bahwa kalau sistemnya tidak diubah, kalau peserta atau penerima manfaat itu masih tidak tertarget, maka MBG sampai kapanpun adalah maling berkedok gizi. Yang berpindah dan berubah hanya aktornya. Dan ini juga tidak boleh membuat kita lepas dari fokus utama kita. Bahwa yang paling utama bersalah bukan Dadan, tapi Prabowo Subianto. Dadan itu sejak kapan jadi pejabat? Beliau sejak kapan punya kekuasaan? Baru-baru ini. Dalam psikologi politik, tidak mungkin orang yang baru punya kekuasaan punya cukup keberanian untuk korupsi setiap hari miliaran. Kita bayangkan kalau sudah lebih dari 500 hari MBG itu berjalan, hampir 2 tahun ini, maka 1,5 triliun sendiri uang yang dikorupsi oleh Dadan ini. Mungkinkah, pertanyaan untuk kita semua, mungkinkah Pak Dadan itu melakukan itu atas inisiatifnya sendiri? Atas kemauannya sendiri dan tanpa ada jaminan dari seseorang, entah kekuatan apa itu, bahwa kamu akan aman. Atau jangan-jangan tidak hanya soal jaminan, tapi justru perintah. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ke aparat penegak hukum, bahwa jangan ragu-ragu untuk menegakkan hukum. Kalaupun pada akhirnya presiden yang harus ditangkap oleh Kejaksaan Agung, tangkaplah itu. Karena korupsi saya kira bisa terjadi oleh siapapun. Dan kepala BGN tidak mungkin sendirian. Pasti ada kekuatan politik di atasnya yang menghendaki semua ini terjadi. Dan Pak Dadan ditangkap bukan karena korupsi saja, tapi karena korupsinya kurang pinter. Jadi kita tunggu. Yang nyuruh itu ketangkep setelah ini. Kita doakan semoga aparat penegak hukum kita punya cukup keberanian untuk melawan monster itu. Ada lagi? Nah, cukup ya? Cukup.